dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-70 tahun 2015, PPI Kota Madiun mempersembahkan sosiodrama perjuangan dengan judul Mukjizat di Hari Kemenangan. Pembina Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Madiun, Dr. Andes Gandhi Hatmoko MSI. Adapun para pendukung lagu, Janda Tua diperankan oleh Foni Cornelia Devi, Wiranti diperankan Arsita Dinda Oktaviana Putri, Wiranto diperankan oleh Dwi Juli Sapta Rahita, Kapten Van der Smith diperankan oleh Bagas Septio Surya Saputra, dan Belanda diperankan Sohihul Islam Shah Susanto. Penata gerak dan penata busana Sumiati SH. Sutradara dan penyusun naskah Lambertus Suwiryo SPD. Hadirin sekalian, inilah persembahan Mukjizat di Hari Kemenangan. Selamat menyaksikan. Sudah. Kakek sudah lelah. Kakek istirahat dulu ya. Ini kek minumnya. Terima kasih. Ini baru cucu kakek yang baik. Aku gitu loh. Apaan sih kamu? Dasar hitam jelek. Sudah, jangan berantem. Kek, ceritain tentang cerita Barbie dong, Kek. Iya, Kek. Thomas and Friend, Kek. Romeo and Juliet, Kek. Superman, Kek. Spiderman, Kek. Wah, kalau cerita-cerita itu yang kalian pilih, kakek jelas tidak tahu. Wong itu cerita-cerita dari mancanegara. Yang kakek tahu
Ya cerita dari negeri kita sendiri. Ah, kakek jadul jadul. Iya, kakek kuno ah. Ih, kakek jahat. Bukannya jahat cucuku, tapi memang kakek tidak pernah melihat dan mendengar cerita-cerita yang kalian sebutkan itu. Ya udah deh, Kek. Mending kakek ceritain cerita kesukaan kakek aja. Iya nggak, Sel? Oke, Kak. Baik, kakek yang milih cerita ya. Cerita di zaman perjuangan, di zaman penjajahan bangsa Belanda dulu. Kalian mau mendengarnya kan? Mau, Kek, mau. Emangnya seru, Kek? Oh, sudah barang tentu seru sekali cucu-cucuku. Tapi ceritanya di dalam saja ya. Iya, Kek. Kalau cerita di sini nanti malah masuk angin. Ayo masuk yuk. Ayo kita masuk. Ceritanya begini. Hari kemenangan telah tiba. Bulan Ramadan telah berlalu, dan kini di kejauhan terdengarlah suara takbir diiringi suara beduk yang bertalu-talu. Peristiwa ini terjadi dikala negeri ini belum merdeka. Di saat itu, pemerintah Hindia Belanda masih menjajah negeri kita tercinta, Indonesia. Di sebuah rumah gubuk, nampaklah seorang janda tua yang tengah berduka di sisi putrinya yang tercinta. Ibu tua ini mendambakan perjumpaannya dengan putranya, sang Kapten Wiranto, yang tengah berjuang di medan laga. Ditatapnya potret sang putra tercinta, dan dalam isak dia pun mulai berkata-kata. Saat melihat fotomu ini, Ibu jadi kangen sekali padamu, Wiranto. Alhamdulillah. Akhirnya hari kemenangan telah tiba. Tapi kira-kira Idul Fitri tahun ini kamu bisa pulang apa tidak ya nak? Ya Allah, mengapa negeri kami harus terus terjajah? Dan mengapa pula harus ada peperangan? Aku berharap padamu, Tuhan. Hari ini kau menghentikan peperangan ini dan mengirimkan anakku ke pangkuanku agar kami bisa merayakan hari kemenangan ini bersama. Benar, Bu. Aku pun sudah sangat merindukan Kak Anto.
Aku ingin besok kita bisa melakukan sholat id bersama dengan Kak Anto, Bu. Ya Allah, ya Rasulullah, kami sangat merindukan bisa berjumpa dengan Kak Anto, Allah. Ya Rasul, berabad jarak darimu ya Rasulullah. Namun serasa engkau di sini. Kasih sayang ibu dan aku pada Kak Anto hampir setara dengan rasa cinta kami kepadamu ya Rasulullah. Kami percaya bahwa kali ini engkau sudi mendengarkan doa kami ya Allah. Maka segera pertemukan kami ya Allah. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terberi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terberi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Anakku, Mas Anto. Assalamualaikum. Merdeka! Waalaikumsalam. Merdeka. Wiranto anakku. Mas Anto. Bukan, Bu. Bukan, Dek. Saya bukan Kapten Wiranto. Jadi, kakak ini siapa? Wajah kakak sangat mirip dengan kakakku. Nama saya Sandi, Dek. Saya adalah seorang gerilyawan, anak buah dari Kapten Wiranto. Anak buah Wiranto. Ada apa dengan Wiranto, nak? Kapten Wiranto baik-baik saja, Bu. Beliau sehat walafiat. Tetapi apa, Kak? Belanda telah mengingkari janjinya, Dek. Padahal beberapa hari yang lalu pihak Belanda sudah menandatangani kesepakatan bahwa hari ini, malam 1 Syawal ini, diberlakukan gencatan senjata atau perang dihentikan untuk sementara waktu. Namun faktanya berbalik 180 derajat, Bu. Pada malam hari ini, Belanda tiba-tiba menyerang markas kami dan berniat untuk menangkap Kapten Wiranto, pemimpin kami. Astagfirullahaladzim. Lalu bagaimana nasib anakku Wiranto, Nak Sandi? Berarti malam ini dia batal pulang dan tidak bisa merayakan Idul Fitri bersama kami, Nak. Tidak, Bu. Kapten Wiranto malam ini pasti pulang. Namun menunggu kondisi aman. Lebih-lebih rumah ibu tidak jauh dari tangsi Belanda. Kedatangan saya kemari justru diutus untuk mengabarkan hal itu, Bu. Oh, begitu. Alhamdulillah wa syukurillah. Akhirnya permohonanku dikabulkan juga olehnya. Terima kasih ya Allah. Allahu Akbar. Allah sungguh maha besar, Nak. Tiba-tiba terdengar suara pintu yang tengah diketuk oleh seseorang. Anti, itu pasti kakakmu Anto. Tapi
Masa ketukan pintunya kasar begitu, Bu? Baiklah, Bu. Akan kubukakan pintunya, Bu. Yang nampak adalah seorang perwira Belanda dengan pandangan yang menyelidik. Bu, Belanda. Semoga saja tidak terjadi apa-apa di sini. Iya, Bu. Goedenavond. Selamat malam. Ik, Kapten Van der Smith, en ik mencari seorang yang bernama Kapten Wiranto. Apakah dia orang ada di sini, ha? Ada, Tuan. Sayalah Kapten Wiranto yang Anda cari itu. Benar-benar gentleman, koi Kapten Wiranto. Koi telah memimpin pemberontakan. Dan sekarang, koi juga siap ik tangkap. Berarti, koi juga siap ik tembak mati, ha? Tangkap dan tembaklah saya, Tuan. Saya tidak akan melawan ataupun lari. Nak, jangan kau lakukan itu, nak. Jangan, Kak. Goed. Ayo ikut ke tangsi, Kapten Wiranto. Baik, Tuan Van der Smith. Saya akan ikut. Nak, Kak. jangan kau lakukan itu, nak. Diamlah kalian. Yang penting Kapten Wiranto selamat. Tuan, jika diperkenankan, saya akan berpamitan dulu kepada ibu dan adik saya, Tuan. Silakan. Ik geef je 1 minuut. Ik beri koi waktu 1 menit, Kapten. Terima kasih, Meneer Van der Smith. Saya akan mematuhinya. Ibu, adik, apakah arti diri dan jiwa saya dibandingkan Kapten Wiranto, sang pemimpin pasukan gerilyawan, Bu? Ikhlaskanlah saya. Saya rela berkorban demi Kapten Wiranto dan demi kemerdekaan negeri kita. Selamat tinggal, Bu. Nah, jangan pergi. Tim is up, Kapten Wiranto. Waktu sudah habis. Kita harus segera pergi sekarang. Baik, Tuan. Mari, saya sudah siap. Goedenavond. Selamat malam. Sandi yang malang menyerahkan dirinya kepada Belanda tanpa perlawanan. Setelah kepergian mereka, sang janda tua mulai memecahkan keheningan seraya berkata, Kasih anak Sandi. Dia mau mengorbankan jiwa raganya demi keselamatan kakakmu dan demi kebahagiaan kita. Heran, di zaman seperti ini masih ada orang yang seperti dia. Aku pun tidak habis pikir, Bu. Alangkah indahnya hidup ini jika kita bisa saling mengasihi, ya, Bu. Di kejauhan terdengar suara letusan senjata api yang beruntun dan jeritan manusia nan menghibah. Tidak! Nasani! Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudahlah, Bu. Yang penting Mas Anto selamat. Tidak bisa begitu, nah. Dia adalah manusia yang berhati mulia. Untuk kedua kalinya, terdengar pintu diketuk orang. Bu, itu pasti Mas Anto. Kubukakan pintunya ya, Bu. Hati-hati, Anti. Anakku, Mas Anto. Kali ini, yang nampak adalah Kapten Wiranto.
putra dari sang janda tua yang pulang dari medan laga untuk merayakan Idul Fitri, hari kemenangan bersama keluarganya. Alhamdulillah wa syukurillah. Aku bersyukur padamu ya Allah, karena telah kau kirimkan anakku kembali ke pangkuanku di hari kemenangan ini. Tangis kebahagiaan tiada terbendung lagi. Ketiganya larut dalam kebahagiaan dan saling melepas kerinduan. Ibu, Dek Anti, aku pulang. Pihak Belanda telah mencanangkan gencatan senjata dan kita bisa merayakan Idul Fitri bersama. Tapi Belanda tadi telah mengkhianati kesepakatan gencatan senjata, Mas. Setengah jam yang lalu, Kapten Van der Smit datang kemari untuk menangkap Mas Anto dan akhirnya menembak mati seorang anak buah Mas Anto. Hah? Anak buahku? Siapa namanya? Namanya Sandi, Mas. Wajahnya sangat mirip dengan Mas Anto. Dia mengaku sebagai Mas Anto. Dan Kapten Van der Smit pun percaya. Dan anak buahmu yang berhati mulia, pengasih dan setia itu kemudian dibawa ke tangsi Belanda dan ditembak mati di sana. Sandi, aku tidak mengirim anak buahku untuk datang kemari, Bu. Dan aku tidak punya anak buah yang bernama Sandi. Dia mengorbankan jiwanya demi aku. Aneh. Siapakah dia ya? Sandi berarti rahasia. Peristiwa ini benar-benar misterius dan membingungkan aku, Bu. Alhamdulillah. Syukur bagimu ya Allah. Mukjizat ini pasti telah dirancang Allah bagi kita, Bu. Ibu dan Dek Anti, jangan menunggu lama. Sebaiknya kita segera bersembah sujud kepadanya dan menghaturkan ucapan syukur kita kepadanya. Baiklah. Anak-anakku, marilah kita bersujud di hadapannya, di hadapan Allah yang Maha Pengasih pada kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Nah, saudara-saudariku, sudahkah kita bersyukur dan berpasrah kepada Allah Tuhan kita?
Kemerdekaan Republik ini pun adalah rahmat karunia Allah. Dirgahayu ke-70 Indonesiaku. Ayo kerja dan merdeka! Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Kalung merah,